Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, kita kembali lagi bertemu di dalam pagi yang penuh dengan rahmat-Nya. Dan setiap kita bangun, saya yakin saudara, jangan pernah lihat persoalan dulu. Jangan lihat apa yang kita akan perbuat dulu. Lihat anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita hari ini. Percayalah, Tuhan siap melawat kita semua. Tema Mazmur di pagi ini adalah rumah Tuhan yang diberkati. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Mari kita belajar bagaimana supaya rumah Tuhan yang diberkati itu terjadi. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, rumah Tuhan yang diberkati, saudara, di dalamnya yaitu kita semua. Kata firman Tuhan, tiadakah kamu ketahui bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan Tuhan diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita. Berarti kita rumah Tuhan. Nah, kalau kita sadar rumah Tuhan, maka bagaimana caranya kita menjadi rumah Tuhan yang diberkati? Saudara, di dalamnya lihat kata firman Tuhan ayat 17 bahwa gairah rumahku, di sini dikatakan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan akan aku. Berarti di dalamnya saudara, di dalam rumah Tuhan ada yang namanya gairah untuk Tuhan. Bagaimana supaya rumah Tuhan itu menjadi rumah yang diberkati, rumah Tuhan yang diberkati, yaitu harus ada gairah untuk Tuhan, semangat untuk Tuhan, melakukan apapun untuk Tuhan. Yang ada kebalikannya, orang lebih bergairah untuk melakukan mengenai hobinya, pekerjaannya, pelayanan, dan lain sebagainya. Nggak salah, tetapi kalau cuma itu, tapi kita nggak bergairah. Kalau buat Tuhannya belum tentu, saudara. Kadang-kadang kita hanya bergairah kalau dikasih jadwal, semangat untuk melayani. Kalau ditunjuk, dikasih tanggung jawab, ayo kamu nanti melayani jadi singer, jadi usher, jadi apapun. Oh, kita bergairah. Tetapi coba kalau kita untuk Tuhan, belum tentu. Saudara, begitu kita mau lakukan semua, coba kita lakukan dengan hati yang tulus, bahwa kita hanya mau melakukan untuk Tuhan. Belum tentu. Contohnya apa? Kalau suruh mau berdoa, mau pergi ke rumah doa, menyembah, waduh, kurang bergairah. Pas di saatnya diingatkan, besok minggu lu, aduh kok minggu lagi ya. Itu namanya orang-orang kurang bergairah. Harusnya kalau orang bergairah, kapan minggu ya? Kapan ya saya bisa menyembah Tuhan ya? Kapan saya bisa lagi ke rumah, ke gereja? Rasanya saya ingin diam di situ. Itu namanya orang bergairah. Saudara dengarkan Roma pasal 12 ayat 11 berkata demikian. Bekerjalah untuk Tuhan, dalam satu terjemahan saya ambil, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Lakukan itu saudara. Katanya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat itu berkata begitu kan, yang kita sering dengar. Artinya bahwa kita harus menyala-nyala melayani Tuhan. Bukan menyala-nyala yang kita layani karena ingin dilihat bahwa kita melayani Tuhan. Beda saudara motivasinya. Kalau engkau menyala-nyala karena Tuhan, bergairah untuk Tuhan, maka saudara mau apapun tantangannya, engkau tetap maju. Mau apapun kendalanya, engkau tetap berkata, Tuhan, aku tetap melayani engkau. Mau apapun yang engkau hadapi, kekurangan atau kecukupan, keberkatan atau kekeringan, engkau akan berkata, Tuhan, aku mau setia melayani Tuhan. Itu namanya orang yang bergairah buat Tuhan. Orang yang bergairah buat Tuhan tidak ada tawar hati. Tidak ada kecewa, tidak ada pernah melihat kiri kanan. Dia akan berkata, Tuhan, aku akan bekerja buat engkau dengan lebih semangat lagi. Karena ada Roh Allah di dalam diriku dan aku akan lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang seperti itu, ketika saudara orang-orang yang ada dalam rumah Tuhan seperti itu, maka dia menjadi rumah Tuhan yang diberkati. Yang kedua, saudara, mari kita belajar harus terjadi apa? Di dalam rumah Tuhan ada yang namanya doa-doa, penyembahan-penyembahan. Itu sebabnya maka Tuhan bilang, kenapa kamu jadikan rumah Bapakku tempat berjualan? Bukan itu. Harusnya rumah ini rumah doa, rumah penyembahan. Ketika aku lihat di pelataran ada orang yang menyembah, ada mezbah, ada korban yang harus dipersembahkan. Ketika masuk ke ruangan kudus, aku akan melihat lagi ada orang-orang yang menyembah. Ketika masuk dalam ruang yang maha kudus, ada lagi orang-orang yang menyembah imam. Artinya ada penuh dengan pujian penyembahan. Saudara, ketika saya dan saudara sebagai rumah Tuhan, dan kalau kita ingin menjadi rumah Tuhan yang diberkati, saudara cek hidup kita, periksa. Apakah di dalam diri kita ada penyembahan, ada doa-doa yang dominan. Yang kedua, saudara, yaitu kita bicara tentang doa penyembahan yang dominan. Apakah di dalam hidup kita doa dan penyembahan yang berkenan, yang dominan kepada Tuhan? Atau justru bukan doa dan penyembahan yang dominan, tetapi kesibukan kita, bisnis kita,
saudara, sesuatu aktivitas yang kita lakukan atau pelayanan-pelayanan yang lebih dominan, bukan doa-doa penyembahan. Ada orang banyak pelayanan, bisa pelayanan, sibuk pelayanan, tapi kadang-kala untuk doa penyembahannya dia belum banyak waktu untuk Tuhan. Ada orang-orang saudara bisa berjam-jam, berhari-hari melayani, bekerja, bisnis dan lain sebagainya, sampai dia bilang saya kehabisan waktu, perlu ditambah waktu. Tetapi kadang-kala untuk doa, untuk menyembah, mereka berkata, aduh kepanjangan, kelamaan. Ini orang-orang yang tidak dominan. Saudara, sebenarnya dalam rumah Tuhan harus terjadi seperti itu. Kenapa? Saya akan ajak kita melihat 2 Tawarik pasal 7. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara, kalau kita baca ayat itu dikatakan, mezbah itu tidak bisa menampung semua persembahan yang diberikan Salomo. Jadi waktu Salomo mendirikan rumah Tuhan, itu dia memberikan korban persembahan yang begitu banyak. Ada persembahan ini, sampai mezbahnya nggak bisa menampung. Artinya lebih banyak persembahannya. Ini bicara tentang apa? Doa penyembahan yang lebih dominan. Yang Tuhan minta, dia lebih banyak memberi daripada apa yang Tuhan inginkan. Wadahnya itu nggak bisa menampung. Harusnya dalam kehidupan kita, yang jadi dominannya, yang mendominasi kita adalah doa penyembahanmu. Tiap hari, tiap waktu, saudara, engkau punya waktu untuk menyembah. Jangan bolong-bolong, bahkan jangan kadang-kadang jarang-jarang. Intinya adalah kita harus merubah bahwa yang dominan dalam hidup kita bukan segala sesuatu, tapi doa saya bagaimana, penyembahan saya seperti apa, hubungan saya dengan Tuhan bagaimana, saya bisa melekat dengan Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah melihat engkau menjadi rumah Tuhan yang diberkati. Lalu perhatikan saudara, dikatakan kalau dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 7 dan 8, bahkan di dalam rumah Tuhan itu, Salomo mengajak semua umat Tuhan itu memuji menyembah Tuhan. Saudara, 7 hari. Setelah 7 hari perayaan ditambah lagi dengan 7 hari. Ada 14 hari, kata Alkitab dalam ayat 8. 2 Tawarik 7 ayat 8. Bahkan sampai ditambah dengan hari penutupan. Berarti 15 hari, saudara. Memuji, menyembah. Bukan berarti kita kerja memuji, menyembah terus. Tetapi intinya yang saya mau katakan, ada dominan yang paling banyak di dalam hidup kita. Kalau kita sadar, kita sebagai rumah Tuhan, penuhilah hidup kita dengan doa dan penyembahan, dengan pujian kepada Tuhan. Waktu engkau lakukan itu, dan apalagi di tengah-tengah keadaan seperti ini, percayalah, kemenangan, pertolongan, mujizat Tuhan siap melawat, dan engkau menjadi orang-orang yang sangat melihat terobosan terjadi, hal-hal yang dahsyat terjadi, bahkan hal-hal yang supranatural yang di luar pikiran kita Anda akan alami. Bahkan di tengah-tengah yang sesulit apapun bagi orang, saudara akan melihat bahwa Tuhan tetap setia memberkatimu. Hari ini menjadi hari yang luar biasa, dan siaplah selalu diberkati Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan yang terbaik, karena engkau adalah rumah Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita dan memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Amin.